Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di hadapannya. Ku bawa
Shalom, God's Lovers sekalian, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Randy Chandra Dinata di dalam program Words from Heaven. Dan selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas tema yang masih sama, yaitu bicara tentang menderita bagi Kristus. Dan kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa menderita bagi Kristus itu adalah sebuah keniscayaan dan bukan pilihan. Ya, sesuatu yang pasti cepat atau lambat akan kita alami. Nah, pada kesempatan kali ini, maka kita akan belajar bahwa menderita bagi Kristus itu harusnya karena iman, bukan karena kelakuan. Ya, karena iman kepada Tuhan, bukan karena kelakuan kita sendiri. Nah, saudara, tidak sedikit orang Kristen yang mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Lalu dengan sederhananya dia berkata bahwa ini adalah harga yang harus saya bayar. Saya harus memikul salib, penderitaan yang harus saya jalani oleh karena iman kepada Tuhan. Karena konsekuensi sebagai orang Kristen. Nah, tapi saudara, kalau kita mau tanya lebih jauh lagi, sebenarnya kenapa sih seseorang itu bisa mengalami penderitaan di dalam hidupnya? Tentunya ada beberapa faktor, saudara, yang membuat seseorang mengalami penderitaan. Bisa jadi memang penderitaan yang dia alami itu adalah sesuatu yang terjadi bukan karena kesalahan dia. Mungkin penderitaan yang dialami adalah faktor kesalahan dari orang lain. Dia mengalami satu fitnahan, dia mengalami satu kejahatan yang membuat dia harus menderita. Dan itu sesuatu yang indah tentunya di mata Tuhan. Tetapi ada kalanya faktor lain, saudara, yang membuat seseorang menderita, yaitu adalah karena dosa dan kesalahannya sendiri. Akibat dosa dan kesalahan, konsekuensinya adalah seseorang harus menderita. Dan tentunya kita tidak bisa mengkategorikan bahwa ini adalah sebuah bentuk pikul salib. Karena ini adalah salib yang dibuat sendiri, saudara. Penderitaan yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Apabila seseorang misalkan terbiasa berbohong, maka konsekuensi dari dosa berbohongnya, ia menjadi orang yang dibenci. Dia menjadi orang yang tidak dipercaya oleh sesamanya. Tentunya itu bukan pikul salib, tapi itu adalah konsekuensi dari dosanya. Atau bisa juga seseorang kedapatan mencuri, ya, mencuri let's say kendaraan orang lain, mencuri kendaraan bermotor, lalu dia ketahuan dan dihakimi oleh massa. Nah, ini tentunya bukanlah pikul salib yang dimaksud, saudara, ya. Ini penderitaan yang jelas adalah konsekuensi dari kesalahannya sendiri. Nah, maka dari itu kita perlu membedakannya, saudara. Di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, jelas, saudara, ya, Alkitab mengajarkan setiap kita bahwa apabila kesalahan itu adalah kesalahan kita sendiri, oleh karenanya kita dipukul, kita mengalami penderitaan, tentunya itu bukan karena kehendak Tuhan, saudara, ya. Dan disitulah kita perlu kerendahan hati untuk bertobat, ya. Kalau kita merasa ini adalah kesalahan kita, kita introspeksi diri. Disitulah kita mau untuk merendahkan diri dan bertobat. Namun sebaliknya, saudara, jika kita sudah hidup benar, kita sudah berintegritas, kita sudah hidup dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama. Tapi pada akhirnya kita memang dibenci, kita harus dianiaya, kita difitnah, kita dibully. Oleh karena apa, saudara? Karena keimanan kita kepada Yesus. Karena kecintaan kita kepada Tuhan. Nah, biarlah itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita, saudara. Itu menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Bersukacitalah karena kita beroleh bagian
di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mengalami yang namanya penderitaan oleh karena nama Yesus. Dan Alkitab mengatakan berbahagialah, diberkatilah orang yang menderita karena nama Yesus. Demikian besarnya upah dia di surga oleh karena penderitaan yang harus dia alami. Maka dari itu saudara, jikalau kita harus dibenci, jikalau kita harus dianiaya, pastikan itu karena kecintaan kita kepada Tuhan. Itu karena iman setia kita kepada Tuhan. Bukan karena kelakuan kita. Bukan karena sikap hidup kita yang bertolak belakang dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kesempatan kali ini kami kembali diingatkan oleh renungan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa menjadi seorang pengikut Yesus artinya kami siap untuk menderita karena iman kepadamu, bukan karena kelakuan kami Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin kami dibenci, kalau kami mengalami penderitaan, bahkan kami jadi batu sandungan buat orang lain oleh karena kelakuan kami yang bertolak belakang dengan kebenaran firman-Mu. Tapi kuatkan iman kami Tuhan untuk kami boleh tetap bertahan apabila kami harus dibenci, kalau kami dianiaya, kalau kami mengalami persekusi oleh karena ketaatan kami kepada firman-Mu Tuhan. Oleh karena integritas kami harus mengikuti kebenaran-Mu lebih daripada kebenaran dunia ini Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami Roh Kudus, supaya kami terus melangkah di dalam kebenaran-Mu, setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God's lovers sekalian, apabila saudara dikuatkan dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, marilah bagikan link YouTube yang ada ini kepada saudara-saudara, kerabat, teman-teman sekalian, biar mereka juga boleh mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Nantikan WFA selanjutnya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.